Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat berjumpa lagi. Kali ini kita akan memasuki materi yang selanjutnya, yaitu persamaan kuadrat untuk bagian 4, yaitu menyusun persamaan kuadrat berdasarkan akar-akar persamaan kuadrat lain. Jadi pada kali ini kita akan mempelajari bagaimana caranya menyusun persamaan kuadrat jika akar-akarnya berhubungan dengan persamaan kuadrat yang lain. Pada dasarnya tetap sama, untuk rumusnya masih tetap kita gunakan ini. Yang penting ada penjumlahan, ada perkalian. Ini kuncinya, ya. X kuadrat min penjumlahan X ditambah perkaliannya dari akar-akarnya. Baik, kita langsung aja contoh soal. Diketahui X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan X kuadrat min 8X plus 2 sama dengan 0. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya X1 plus 5 dan X2 plus 5. Jadi di sini diketahui ada sebuah persamaan X kuadrat min 8X plus 2 sama dengan 0 yang akarnya adalah X1 dan X2. Ya, jadi diberitahunya dalam bentuk X1 dan X2. Ya, belum diketahui, hanya diberikan permisalan di sini X1 dan X2. Nah, sekarang suruh menentukan persamaan kuadrat yang baru dengan akar-akarnya yang melibatkan ini, melibatkan akar-akar yang persamaan kuadrat yang awal. Nah, jadi kita akan menentukan persamaan kuadrat yang baru jika persamaan kuadrat awal diketahui yang ini. Baik, untuk lebih jelasnya kita coba selesaikan. Untuk persamaan yang awal ini, X kuadrat min 8X plus 2 sama dengan 0, berarti di sini punya akar-akar X1 dan X2. Itu akar-akarnya. Maka kita masih ingat rumus jumlah dan kali. Rumus jumlah adalah min B per A dan rumus kali adalah C per A. Ingat selalu itu pertemuan yang sebelumnya. X kuadrat min 8X plus 2 sama dengan 0, berarti A nya 1, B nya min 8, C nya 2. Berarti X1 tambah X2 adalah min B per A. Min B per A, B nya min 8, A nya 1, berarti min 8 per 1. Min dikalikan menjadi plus, 8 bagi 1 adalah 8. Selanjutnya kita cari perkaliannya. X1 kali X2, ingat rumusnya C per A. C nya 2, A nya 1, berarti 2 per 1. 2 bagi 1 adalah 2. Ini rumus jumlah, ini rumus kali. Ya. Sekarang kita cari, kita olah akar-akar dari persamaan kuadrat yang baru, yaitu X1 plus 5 dan X2 plus 5. Ya. Disuruh mencari persamaan kuadrat barunya jika akar-akarnya ini dan ini. Sehingga kita cari jumlahnya dulu. Ya, kita misalkan X1 tambah 5 dan X2 tambah 5 kita misalkan sebagai alfa dan beta. Ini alfanya, ini betanya. Alfanya X1 plus 5, betanya X2 plus 5. Maka alfa tambah beta adalah X1 plus 5 ditambah X2 plus 5. Kalau kita tambah, tinggal kita buang aja kurungnya, ya, tinggal buka kurungnya menjadi seperti ini. Nah, X1 tambah 5 plus X2 tambah 5. Nah, di sini ada yang bisa dijumlahkan, mana? Yaitu 5 tambah 5. Bisa kita jumlahkan menjadi 10. Berarti hasilnya X1 tambah X2 tambah 10. Nah, lihat di sini. X1 plus X2 sama dengan ini, X1 plus X2. Berarti isinya 8. Ini kita ganti dengan 8. 8 tambah 10 jadinya. 8 tambah 10 berapa? 18. Oke. Udah ketemu penjumlahannya adalah 18. Nanti 18 berarti masuk ke sini. Ya, karena udah ada penjumlahannya. Kemudian alfa kali beta untuk yang ininya. Nah, kita tentukan. Berarti alfa kali beta adalah X1 plus 5 dikalikan dengan X2 plus 5. Kita kalikan. Mengalikannya masih ingat ya, waktu SMP pertemuan kemarin juga kita udah pernah bahas tentang cara mengalihkan bentuk seperti ini, yaitu ini kali ke sini, ini kali ke sini, ini kali ke sini, ini kali ke sini. Didapatkan? Nah, ini X1 dikalikan X2, X1 X2, X1 dikalikan 5, 5X1, 5 kali X2, 5X2, dan 5 kali 5 adalah 25. Nah, ini sama angka koefisiennya, tinggal kita keluarkan, difaktorkan.
bentuknya menjadi ini tetap seperti ini. Karena sama-sama ada 5-nya, 5-nya kita keluarkan, kita buat kurung seperti ini, tulis X1 X2. Karena kalau kita uraikan ini sama aja dengan atas, 5 kali X1 5X1, 5 kali X2 5X2. Hanya kita uraikan seperti ini, difaktorkan supaya apa? Supaya ada penjumlahan yang sama dengan ini. Nah, penjumlahan ini perkalian yang ini, X1 kali X2, ini X1 kali X2, X1 plus X2, ini X1 plus X2. Berarti kita ganti bentuk ini ke dalam angka ini. X1 kali X2 berarti menjadi 2, 5, X1 tambah X2, X1 tambah X2 8, 5 kali 8 tambah 25, sehingga menjadi 67 isinya. Nah, ini apa kali betanya, ini apa plus betanya. Berarti persamaan kuadrat yang barunya tinggal masukkan alfa plus beta, alfa kali beta ini, sehingga menjadi X kuadrat min alfa plus beta X ditambah alfa beta, alfa plus betanya masukin ke sini, alfa kali betanya masukin ke sini, didapat ini. Yang 18, ini 67. Tinggal buka kurung, berarti jadi min. Nah, ini isinya X kuadrat min 18X plus 67 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah X1 plus 5 ditambah X2 plus 5 adalah ini. Jadi kalau ini persamaan kuadrat, akar-akarnya ini. Nah, disuruh mencari yang akar-akarnya ini, mana persamaannya? Nah, ini persamaannya. Ya, sampai sini paham ya? Supaya lebih jelasnya kita coba lagi mengerjakan contoh soal yang selanjutnya, yang kedua. Nah, di sini ada soal lagi. Sekarang jika P dan Q adalah akar-akar dari persamaan kuadrat X2 X kuadrat min 5X plus 3 sama dengan 0. Di sini menggunakan P dan Q. Kalau tadi kita menggunakan X1 dan X2, nggak masalah ya. Perbedaan ini nggak masalah, hanya pemisalan ini ya. Sekarang X1 X2 nya diganti dengan P dan Q. Jika P dan Q adalah akar-akar dari persamaan kuadrat yang ini, tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3P plus 1 dan 3Q plus 1. Kalau tadi kita disuruh mencari yang X1 plus 5, X2 plus 5. Sekarang 3P plus 1, 3Q plus 1 ya. Sama aja ya caranya. Baik, pertama kita ambil dulu dari sini ya penyelesaiannya. Untuk persamaan X kuadrat min 5X plus 3 sama dengan 0, yaitu akar-akarnya adalah P dan Q, sehingga P ditambah Q, ingat min B per A min 5 per 1, min kali min plus 5 per 1, 5 bagi 1 sama dengan 5. Kemudian kita cari perkaliannya lagi, P kali Q. Nah, P kali Q adalah C per A, berarti 3 per 1, 3 bagi 1 sama dengan 3 ya. Selanjutnya untuk persamaan baru yang dicari, akar-akarnya adalah 3P plus 1 dan 3Q plus 1, sehingga alfanya kita pakai 3P plus 1, betanya kita pakai 3Q plus 1, sehingga alfa tambah beta perkaliannya, alfa tambah beta sama dengan 3P plus 1 ditambah 3Q plus 1. Oh maaf, ada kesalahan ya, ini salah nulis saya, salah ketik, yaitu adalah 3Q plus 1 ya. Ini 3P plus 1, ini 3Q plus 1. Sama dengan 3P plus 1 ditambah 3Q plus 1. 1 tambah 1 ketemu 2. Nah, ini 3P ditambah 3Q sama dengan yang tadi. Karena sama-sama ada 3, 3-nya kita keluarkan, kita faktorkan menjadi seperti ini. 3-nya keluar dalam kurung P plus Q, supaya ada penjumlahannya mirip ini. Berarti 3 dalam kurung P tambah Q. P tambah Q nya adalah 5, berarti 3 kali 5 plus 2 jadinya 17. Oke, ini pahami ya. Kemudian sekarang cari perkaliannya, alfa kali betanya. Alfa kali beta sama dengan 3P plus 1 dikalikan 3Q plus 1. Kalikan kayak tadi, 3 kali 3P kali 3Q. 3P kali 3Q sama dengan 9PQ. 3 kali 3 9, P kali Q ya PQ. 3P dikalikan 1 ya 3P. 1 kali 3Q ya 3Q. 1 kali 1 adalah 1. Nah, ini sama lagi angkanya, kita keluarkan menjadi 9PQ plus 3 dalam kurung P plus Q tambah 1. Nah, ini P kali Q. P kali Q nya 3.
P tambah Q 5, ganti dengan 3 dan 5 menjadi 9 kali 3 ditambah 3 kali 5 ditambah 1. 9 kali 3 27, 3 kali 5 15 tambah 1. Isinya adalah 27 tambah 15 tambah 1, sama aja ini. Sama dengan 43. Jadi alfa tambah betanya adalah 17, alfa kali betanya adalah 43, sehingga persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya x1 plus x5 dan x2 plus x5 adalah, masukkan ke rumusnya, alfa plus beta 17, alfa kali beta 43. Jadi seperti ini, sehingga x nya adalah x kuadrat min 17x plus 43 sama dengan 0. Baik, sampai sini cukup dimengerti ya, paham ya semuanya ya. Oke. Baik, untuk biar agar supaya kalian lebih mengerti lagi, coba silahkan kalian kerjakan latihan berikut ini. Nah, di sini ada soal, jika x1 dan x2 adalah akar-akar dari persamaan 3x kuadrat min 2x plus 10 sama dengan 0, tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah x1 min 2 dan, ini pakai dan ya, dan x2. Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.